Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah broadcast gambar lewat WhatsApp di mana salah seorang pengusaha terkaya di Italia meninggal dunia karena kasus COVID. Yang menarik dalam tulisan tersebut ada kata-kata dari putranya yang mengatakan bahwa selama ini dia hidup dalam berkecukupan. Apapun yang dia inginkan, semahal apapun yang dia inginkan, kemungkinan dia bisa membelinya. Tetapi yang menyedihkan di akhir-akhir hayatnya ketika dia kena COVID, ternyata nafasnya itu begitu sesak. Sehingga udara yang tadinya gratis pun tidak mampu dia dapatkan. Nah, terlepas dari kebenaran gambar ini dan video ini atau tidak, saya berusaha tadi mencarinya. Tetapi ada hikmah di balik itu mungkin yang bisa kita pelajari untuk kita bersyukur lebih dalam lagi atas nikmat Allah. Nah, ibu bapak sekalian, Allah ini telah menitipkan paru-paru kepada kita, di mana pada saat COVID ini menerpa dunia, maka paru-paru itu menjadi salah satu target organ. Paru-paru itu seakan-akan tenggelam di dalam air sehingga penderita merasa sesak. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita. Allah telah menciptakan paru-paru di dalam tubuh kita itu jauh sebelum kita lahir. Allah telah menciptakan bakal paru-paru itu pada hari ke-21 ketika kita dikandung. Dan pada saat kita lahir, dalam 10 detik paru-paru kita itu langsung mengembang. Dan sejak saat itulah paru-paru kita itu menghembuskan nafas, menghirup nafas tanpa henti-hentinya, tanpa istirahat, tanpa jeda waktu. Dan hebatnya lagi, paru-paru bernafas tanpa kita sadari dan tanpa harus kita kerjakan melalui autoregulasi yang ada di otak. Begitu karbon dioksida meningkat, maka laju nafas akan meningkat pula. Begitu olahraga, begitu kebutuhan akan oksigen meningkat, tanpa kita suruh, paru-paru tetap akan meningkatkan kinerjanya supaya kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita itu terpenuhi. Nah, kalau kita perhatikan, Allah telah menciptakan paru-paru ini dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sangat-sangat sempurna. Allah menciptakan dari atas itu saluran pernapasan. Saluran pernapasan itu ternyata tidak bisa kolaps, tidak bisa kempes. Kenapa? Mereka dilindungi oleh cincin-cincin trakea. Jadi kalaupun tidur, kalaupun kita misalnya ketekan, itu sangat kecil kemungkinan napas kita itu tertutup. Karena Allah telah menciptakan cincin yang begitu kokoh sehingga saluran napas itu terbuka. Saluran napas itu masuk lagi ke dalam dada, kemudian juga bercabang menjadi 2. Sampai cabang yang paling kecil, lebih kecil saluran udara ini dari rambut. Dan tibalah saluran udara tadi ke daerah terminal akhir yang disebut dengan alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran. Pertukaran udara yang masuk ke dalam paru-paru, yang kaya akan oksigen, kemudian nitrogen, kemudian ditukar dengan hasil metabolisme yang ada di dalam tubuh, CO2 keluar. Kemudian juga di alveoli itulah oksigen akan masuk ke dalam pembuluh darah dan kita tidak akan sesak napas setelah itu. Dan ternyata di dalam tubuh kita ini Allah telah menitipkan antara 300 sampai 500 juta alveoli. Begitu banyak. Dan kita tidak tahu dan kita tidak pernah menyadari bahwa Allah telah menitipkan sedemikian detail. Bahkan kalau kita runut saluran napas ini dari mulai trakea, kemudian bercabang menjadi bronkus, kemudian juga bercabang lagi bronkioli, bercabang lagi sampai ke bagian terkecil. Ternyata kalau dijumlahkan panjangnya itu sekitar 2400 km. Bayangkan betapa dahsyatnya ciptaan Allah ini. Antara Aceh dan Lampung saja jaraknya itu sekitar 2044 km. Berarti saluran napas kita lebih panjang dari jarak antara Aceh dan Lampung. Sangat dahsyat sekali. Dan kalau kita lihat alveoli yang Allah titipkan di dalam paru-paru kita ini, kalau diluaskan permukaannya kurang lebih antara 50 sampai 145 meter persegi, suatu jumlah yang sangat luas. Sementara sekarang kita tidak tahu bahwa Allah telah menitipkan fasilitas yang sangat dahsyat itu, dan sampai saat ini paru-paru belum ada gantinya. Jadi kalau operasi jantung sementara bisa dihentikan untuk apa? Dengan menggunakan mesin. Tapi kalau paru-paru tidak ada yang bisa menggantikan perfusi oksigen ke dalam tubuh manusia sampai saat ini. Dan Allah juga menitipkan otot-otot di dalam rangka
dada kita, untuk menarik napas, untuk memperluas dinding dada bagian dalam. Allah menitipkan 11 pasang musculus intercostalis interna, musculus intercostalis interna, externa. Kemudian Allah juga menitipkan diafragma untuk apa? Agar kita tuh bernapas. Dan hebatnya napas yang kita lakukan itu tanpa sepengetahuan dan tanpa sadar kita. Bisa sadar tapi jarangnya tidak sadar kita bernapas, sehingga kita tidak pernah lupakan untuk bernapas. Jadi itulah kehebatan-kehebatan Allah yang dititipkan kepada manusia. Jadi kalau kita nurunut lebih dalam lagi, memang kalau kita jumlahkan rata-rata orang dewasa bernapas itu sekitar 16 kali per menit. 16 kali napas, 16 kali napas. Kalau dijumlahkan per hari sekitar 23.000 kali kita bernapas. Suatu jumlah yang sangat besar. Bayangkan andai kata kita harus bernapas, kita harus sadar, maka sehari-hari mungkin kita hitung napas saja. Dan udara yang kita hisap rata-rata per hari itu antara 6,3 sampai 13 liter per hari. Andai kata kita jumlahkan mungkin ibaratkan galon aqua, galon air mineral itu sekitar 19 liter isinya. Mungkin sehari semalam kita memerlukan antara 492 sampai 1000 galon untuk napas tuh. Sedangkan sampai saat ini kita kasih gratis. Tapi alangkah jarangnya kan kita bersyukur. Dan ternyata udara yang masuk ke dalam saluran napas kita itu ternyata tidak bersih. Ada jamur, ada bakteri, ada virus, kemudian juga ada polutan dan sebagainya. Tetapi ternyata sampai saat ini kita jarang sakit karena saluran pernapasan. Kenapa? Allah menitipkan sistem pertahanan yang ada dalam tubuh kita. Begitu napas masuk, udara masuk lewat hidung, maka dia sudah disaring lewat bulu-bulu hidung. Begitu napas udara masuk lewat saluran napas bagian dalam, dia sudah dihangatkan supaya tidak terlalu dingin ke dalam. Begitu masuk lagi ke saluran napas ke trachea, di sana sudah disiapkan sistem pertahanan tubuh. Ada yang namanya bulu-bulu halus yang disebut dengan silia, dan Allah juga menitipkan lendir yang diproduksi oleh sel goblet yang di dalam saluran pernapasan. Lendir itu ternyata bukan sembarang lendir, tapi lendir itu juga mengandung antibiotik, mengandung antimikroba seperti defensins, kemudian antiprotease dan antioksidan. Itu lendir yang kita punya di dalam. Dan kemudian juga ada di sana ada sistem pertahanan tubuh berupa apa? Berupa neutrofil, kemudian juga ada imunoglobulin, T cell dan B cell di sana. Jadi sistem alutsista yang telah Allah titipkan untuk memproteksi tubuh kita ini dari serangan-serangan virus, infeksi, bakteri, kemudian juga fungi dan sebagainya, Allah telah titipkan, telah sediakan di dalam saluran napas ini. Dan semua ini tanpa kita minta, tanpa kita sadari, dan makanya kita jarang untuk bersyukur. Jadi kalau kita berbicara tentang gangguan saluran napas pada COVID, kita juga harus ingat bahwa telah diciptakan oleh Allah itu beberapa alutsista yang ada di dalam tubuh kita ini, dan sampai saat ini sangat jarang kita syukuri. Oleh sebab itulah marilah kita sama-sama mengambil pelajaran dari kasus-kasus demi kasus ini, bahwa selama waktu kita hidup berapa tahun ini, ternyata Allah lebih banyak menitipkan waktu sehatnya daripada waktu sakitnya. Dengan COVID ini Allah ingin menegur kita, yuk, udara yang tadinya bebas, yang tadinya kamu hirup sekitar 500 sampai 1000 galon per hari, kita sekarang merasakan betapa berharganya udara bebas ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 23, Qulil ladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Jadi katakanlah, dialah yang menciptakan kalian, yang menjadikan pendengaran, yang menjadikan penglihatan, dan yang menjadikan hati nurani. Tetapi sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur. Maka dengan peristiwa ini, marilah kita banyak-banyak bersyukur agar Allah menambahkan nikmat sehat kepada kita dan menutup azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.